Halo guys, jumpa lagi di channel Movie Hits. Dan di video kali ini, kita akan membahas sebuah alur film berjudul Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid. Film yang dirilis pada tahun 2004 ini, adalah seri kedua dari beberapa film Anacondas lainnya. Adapun seri pertama dirilis pada tahun 1997. Film Anacondas ini menceritakan sekelompok ilmuwan asal Amerika, yang mencari tumbuhan anggrek langka yang berbunga setiap 7 tahun sekali di pedalaman hutan Kalimantan, yang akan mereka jadikan bahan untuk penelitian. Karena menurut kabar yang beredar, bunga tersebut berkhasiat untuk membuat manusia lebih awet muda dan kebal dari berbagai macam penyakit. Film yang diawali dengan diperlihatkannya sekelompok suku pedalaman yang sedang berburu di dalam hutan. Tiba-tiba muncul ular yang sangat besar dan langsung mengejar salah satu orang di antara mereka. Lalu ia berlari sekencang mungkin, hingga ia terjatuh ke sebuah jurang. Meski sudah berusaha untuk menyelamatkan diri, akhirnya salah satu dari mereka itu tidak selamat karena dimangsa oleh ular anacondas. Kemudian scene beralih ke kota New York, di mana terlihat sekelompok orang dari perusahaan farmasi, yang sedang merencanakan perjalanan ke Pulau Kalimantan, untuk mencari bunga Perrina immortalis atau yang lebih dikenal dengan sebutan anggrek darah. Yang dipercaya bisa membuat manusia hidup lebih lama dan awet muda. Dan ekspedisi itu dipimpin oleh Dr. Jack Byron dan beberapa anggota lainnya yang bernama Gordon, Sam, Gail. Mereka semua harus segera menemukan bunga tersebut dikarenakan bunga tersebut hanya mekar dalam waktu 2 minggu. Lalu mereka semua segera berangkat ke Borneo, Kalimantan. Singkat cerita, setelah mereka semua sampai di Kalimantan, lantas mereka semua bersiap-siap untuk berangkat. Akan tetapi karena sedang musim hujan, perahu yang mereka sewa ternyata tidak bisa digunakan, dikarenakan pemilik perahu tidak mau ambil resiko, karena saat itu cuaca cukup ekstrim. Kemudian mereka semua berencana untuk menyewa pemandu lokal demi mempercepat ekspedisinya. Lalu mereka bertemu dengan seorang pria yang bernama Tran Wu dan temannya yang bernama Bill Johnson. Setelah terjadi tawar-menawar, akhirnya mereka semua setuju dengan harga yang ditawarkan oleh Bill. Keesokan harinya, sebelum mereka semua berangkat, mereka kedatangan Cole dan Dr. Ben yang menjadi tambahan anggota. Sam's very talented. The other gal can stay in here. Your team's a little green, huh? Kemudian mereka semua berangkat dengan menggunakan sebuah perahu milik Bill yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Setelah memulai perjalanan, mereka semua memeriksa jalur yang akan mereka lewati, ternyata jalur tersebut lebih jauh dari jalur utama. Karena perubahan cuaca yang tidak bersahabat, sehingga mereka harus memutar arah lebih jauh demi keamanan. Kemudian Cole menyarankan untuk melewati jalan yang sudah ditetapkan oleh satelit. Kemudian Bill setuju, karena menurutnya jalan tersebut layak untuk dicoba. Saat Gail sedang melihat-lihat ruangan perahu, ia dikejutkan dengan kemunculan monyet peliharaan Bill yang bernama Kong. Be nice. Saat malam hari, mereka semua sedang asik makan malam, dan monyet peliharaan Bill diam-diam mencoba mengambil buah yang ada di atas pohon. Dan hal tersebut membuat Kong tertinggal oleh perahu. Lalu ia berusaha untuk mengejar perahunya, tiba-tiba muncul sosok ular yang sangat besar dan langsung mengejar Kong. Kemudian Kong bersembunyi di dalam bongkahan kayu, namun ular tersebut mengetahui keberadaannya. Lalu Kong memanjat pohon dengan sangat cepat, akan tetapi ular tersebut terus mengejarnya. It's the jungle. Keesokan harinya, saat Bill mencari Kong, terlihat Gail yang sedang menelepon, tiba-tiba ia terjatuh dari perahu dan membuat tangannya terluka. Ternyata luka tersebut memancing seekor buaya yang muncul dan mencoba menyerang Gail. Kemudian Bill turun dan mencoba menyelamatkan Gail, dan akibatnya Bill harus bertarung melawan buaya itu. Akhirnya Bill berhasil mengalahkan buaya tersebut. Setelah peristiwa itu, luka yang dialami Gail langsung diobati dan suasana kembali seperti semula. Now, even if we charge, say, $1 just to find a flower. Tiba-tiba Kong muncul dari atas perahu dan mengagetkan mereka semua. It's all right.
Saat malam hari Bill memberitahu Jack, jika jalan yang seharusnya mereka lewati sekarang sudah rusak dan tidak aman untuk dilewati. Kemudian Bill memberi saran, jika mereka harus memutar balik dan mencari jalan lain. Lalu Jack berkata jika mereka hanya punya waktu 1 minggu, dan mereka terpaksa harus memilih jalan yang tidak aman itu. Dan ia juga berjanji akan menambah bayarannya. Saat pagi hari dan semua orang masih tertidur, tiba-tiba Bill membangunkan mereka semua, dan ia berkata jika alat kemudi perahunya tidak berfungsi. Dan ternyata perahu mereka sedang mengarah ke air terjun. Sontak mereka semua panik dan berpegangan karena mereka akan jatuh ke air terjun. Akibat kejadian tersebut, perahu mereka kini tenggelam dan masuk ke dasar air. Kemudian mereka semua berusaha berenang menuju ke pinggir sungai. Sesaat Sam akan naik ke tepi sungai, terlihat ular yang sangat besar menghampiri dan hampir menyerangnya. Specimen jars, a map. It's a waste of energy. Kemudian Bill menelepon salah satu temannya yang bernama John, dan ia meminta John untuk segera pergi ke tempat yang ditentukan olehnya. Karena mereka sedang membutuhkan tumpangan untuk pulang nanti. Sementara itu Bill dan yang lainnya tetap melanjutkan perjalanan untuk mencari anggrek darah. Singkat cerita, Bill dan yang lainnya sampai di sebuah rawa, karena tidak ada jalur lain, akhirnya mereka terpaksa harus melewati rawa tersebut. Saat mereka mulai melewati rawa, mereka semua tidak sadar jika ada ular anaconda yang sedang mengintai mereka. Bahkan ular raksasa itu melintas ke tengah-tengah mereka. Kemudian Cole merasakan sesuatu, bahwa ada yang melintas di kakinya. Tiba-tiba ular raksasa itu muncul dalam air dan langsung menyerang Ben. Melihat Ben diserang ular raksasa itu, lantas mereka semua lari ketakutan sambil berteriak histeris. Setelah mereka semua berhasil selamat, Bill mengatakan bahwa ular raksasa yang mereka lihat tadi adalah jenis ular anaconda yang pernah ia lihat sebelumnya. Dan Bill mengatakan, jika setelah ular itu memakan mangsanya, ular tersebut membutuhkan sekitar 1 pekan untuk membuatnya lapar lagi. Mendengar hal tersebut, mereka semua sedikit lega karena masih mempunyai waktu untuk tetap melanjutkan ekspedisinya. Akan tetapi beberapa dari mereka merasa jika ekspedisi tersebut harus dihentikan. Namun Dr. Jack masih tetap ingin melanjutkan ekspedisinya. Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan untuk bertemu dengan John. Karena ia sudah berjanji akan menjemput mereka semua. Saat di perjalanan menuju ke lokasi John berada, Bill menemukan banyak lintah yang menempel di punggung Cole. Kemudian Bill mencoba menyingkirkan lintah-lintah itu dari tubuh Cole. Jesus, what? Ternyata bukan cuman itu, saat Gordon membersihkan sepatunya, tiba-tiba muncul laba-laba batu yang bersembunyi di dalam sepatu miliknya. Melihat hal tersebut, sontak mereka semua terkejut karena laba-laba batu bisa membuat orang lumpuh jika terkena gigitannya. Saat John sedang berada di perahu, ia melihat sesuatu bergerak di dalam air. Lantas John terkejut dan mencoba untuk segera pergi dari tempat itu. Akan tetapi ular raksasa itu muncul dan langsung menyerang John, hingga membuat perahu yang dikendarai John menabrak batu dan meledak. Saat Bill dan yang lainnya dalam perjalanan, mereka semua mendengar suara ledakan yang berasal dari sungai, kemudian mereka semua berlari ke lokasi ledakan. Saat mereka sampai, ternyata mereka menemukan John sudah dimangsa oleh ular anaconda, dan perahu miliknya pun hancur terbakar. Kemudian mereka semua mencoba mencari sesuatu dari puing-puing perahu yang mungkin bisa mereka gunakan. Lalu mereka semua memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan dan berharap bisa bertemu dengan penduduk lokal setempat. Saat di perjalanan, mereka semua dikagetkan dengan penampakan tubuh John yang sudah membusuk. Dan ternyata anaconda akan kembali memuntahkan mangsanya jika ia merasa terancam. Kemudian Bill mengatakan jika ular yang memakan John berbeda dengan ular yang sebelumnya yang memakan Ben. Dan Bill juga yakin, jika cuaca ekstrim adalah musim kawin bagi ular-ular itu. Singkat cerita, saat mereka semua sampai di sebuah desa penduduk lokal. Mereka semua melihat bangkai anaconda di mana di dalam perut ular tersebut terdapat kaki manusia yang terlihat. Ternyata semua penduduk desa sudah pindah dari tempat itu dengan menggunakan rakit. Kemudian mereka semua berencana untuk membuat rakit dengan bahan seadanya. Saat malam hari, secara tidak sengaja Jack menemukan setangkai anggrek darah di desa itu.
Dan Jack yakin, jika bunga anggrek darahlah yang membuat ukuran ular anaconda menjadi lebih besar, dan juga membuat umur ular itu lebih lama, karena efek dari bunga anggrek darah. Dan Jack menyimpulkan jika lokasi anggrek darah sudah tidak jauh lagi dari tempat mereka berada sekarang. Setelah itu Gail dan Jack sempat terlibat perdebatan, karena Gail hanya ingin segera keluar dari dalam hutan, sedangkan Jack masih ingin mendapatkan bunga anggrek darah. Karena ia yakin jika lokasinya sudah dekat. Kemudian ia mencoba meyakinkan yang lainnya, karena ia tidak mau jika harus pulang dan menunggu 7 tahun lagi sampai anggrek darah itu berbunga kembali. Setelah rakit yang mereka buat selesai, terlihat Gordon sedang duduk sendiri di dalam pondok, sambil memeriksa barang-barang yang sudah dikumpulkan oleh Jack, yang ia temukan di puing-puing perahu milik John. Saat itu Gordon menemukan sebuah radio dan pistol milik John di dalam ransel milik Jack. Tiba-tiba Jack muncul dan mencoba menjelaskan mengenai barang-barang yang ia temukan di puing-puing perahu milik John. Terlihat Gordon yang tetap tidak bisa diajak kerjasama untuk tetap melanjutkan ekspedisi, sehingga membuat Jack melumpuhkan Gordon dengan menggunakan laba-laba batu yang ia tangkap sebelumnya. Seketika tubuh Gordon tidak bisa digerakkan, karena ia mengalami kelumpuhan akibat digigit oleh laba-laba batu. Lantas Jack kembali bergabung dengan teman-temannya di pinggir sungai, dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian Sam mencoba memeriksa Gordon. Saat ia sampai di sana, ia melihat Gordon sedang sekarat akibat digigit laba-laba itu. Lalu Sam segera pergi untuk memberitahu yang lainnya. Setelah Sam meninggalkan Gordon sendirian, tiba-tiba muncul anaconda turun dari atas pondok dan langsung menyerangnya. Saat Sam bertanya pada Jack, tiba-tiba mereka melihat sesuatu terjadi pada Gordon. Lantas Bill dan yang lainnya segera pergi ke pondok, namun mereka terlambat, karena Gordon telah ditelan hidup-hidup oleh ular anaconda. Kemudian Bill segera membakar pondok itu, agar ular anaconda bisa ikut terbakar. Akan tetapi tanpa mereka sadari, bahwa Jack telah membawa kabur rakit yang telah mereka buat bersama. Karena tidak ada lagi bahan untuk membuat rakit, akhirnya mereka semua berniat mengikuti Jack dengan menelusuri hutan. Saat di perjalanan, tiba-tiba mereka semua jatuh ke dalam sebuah gua. Saat di dalam gua, mereka semua sempat panik untuk mencari jalan keluar. Hal tersebut membuat Cole terpisah dari teman-temannya. Cole sangat ketakutan ketika ia menemukan tengkorak manusia. Untungnya ia bertemu dengan Tran Wu, lantas mereka berdua segera mencari Bill dan teman-temannya. Saat mereka sedang berjalan, tiba-tiba Tran Wu jatuh ke dalam lubang air, dan di dalam sana ia harus dimangsa oleh anaconda. Saat mereka akan keluar dari dalam goa, tiba-tiba Cole muncul sambil ketakutan, karena ia sedang dikejar oleh ular anaconda yang muncul di belakangnya. Singkat cerita, saat mereka semua berhasil keluar, Sam memenggal kepala ular anaconda yang hampir menyerang mereka semua. Tiba-tiba muncul ular lain dan berhasil menangkap Cole, lalu Bill dan yang lainnya mencoba mencari Cole ke dalam hutan. Sesaat kemudian mereka bertiga berhasil menemukan Cole yang sedang dililit oleh ular itu di atas pohon. Ketika si ular akan memakan Cole, Bill muncul dan melemparkan pisau ke tenggorokan si ular anaconda itu. Untungnya Cole masih hidup dan masih bisa selamat, lantas mereka semua kembali melanjutkan perjalanannya. Kemudian mereka menemukan rakit yang dibawa kabur oleh Jack di tepi sungai. Lalu mereka melihat Jack yang saat itu berhasil menemukan keberadaan anggrek darah. Namun mereka semua tidak peduli pada Jack dan anggrek darah, karena yang mereka inginkan hanyalah perahu rakit. Akan tetapi Jack sudah mengetahui kedatangan mereka semua, lalu Jack menembak Bill tepat di tangannya. Dan meminta mereka semua untuk ikut bersamanya. Setelah sampai di tempat tujuan, tiba-tiba Jack memukul Bill hingga membuatnya pingsan. Sementara itu Gail dipaksa untuk mengikat Cole. Sementara Sam diperintahkan untuk mengambil anggrek darah. Akan tetapi Sam harus terlebih dahulu melewati bongkahan kayu yang sudah rapuh, yang di bawahnya dipenuhi dengan ular anaconda. Setelah Sam berhasil mengambil bunga anggrek darah,
ia berniat untuk kembali melintas. Tiba-tiba kayu yang ia seberangi mulai roboh. Sam yang sangat panik, lantas ia berniat untuk melepaskan bunga anggreknya. Akan tetapi, Jack menyuruh Sam untuk melemparkan bunga anggrek padanya. Kemudian Bill terbangun dan langsung menghajar Jack, hingga membuat ranselnya terjatuh. Kemudian Jack dan Bill terlibat perkelahian dan saat itu Jack sempat mengalahkan Bill. Kemudian Jack mencoba mengambil kembali ransel miliknya yang berada di bawah. Sementara itu Gail dan Cole mencoba membantu Sam yang masih terjebak di bongkahan kayu. Saat Jack akan mengambil ransel yang berisi anggrek darah, tiba-tiba laba-laba batu yang sebelumnya ia gunakan untuk melumpuhkan Gordon, terlepas dan langsung menggigitnya. Tiba-tiba bongkahan kayu tersebut roboh, hingga membuat Sam terjatuh ke dalam kolam yang dipenuhi oleh ular anaconda. Melihat Jack dimakan oleh ular anaconda, Sam menggunakan kesempatan itu untuk kabur menaiki tebing. Namun salah satu anaconda itu muncul dan mendekati mereka semua. Kemudian Gail mencoba memancing si anaconda dengan menipu ular itu untuk menggigit jerigen yang berisi bahan bakar. Kemudian bahan bakar itu tumpah dan berserakan, lalu Cole dengan cepat menembak mulut si anaconda yang dipenuhi bahan bakar, hingga membuat si anaconda itu terbakar dan jatuh ke dalam kolam. Dan ledakan tersebut membuat tebing yang ada di sekitar kolam itu longsor dan menimpa semua anaconda yang ada di sana, serta seluruh anggrek darah. Setelah kejadian itu Bill, Sam, Cole dan Gail berhasil menaiki rakit dan berniat menyusuri arus sungai sampai ke kota. Dan film pun selesai.